Perkenalkan, nama saya Febiola Girsang, NIM 64232498. Di sini saya akan membaca PPT Surat Pemberitahuan PPN. SPT masa PPN adalah formulir yang digunakan wajib pajak badan berstatus PKP untuk melaporkan perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN atau pajak penjualan atas barang. Nilai tersebut harus dilakukan dengan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Masa PPN yang berisi perhitungan jumlah pajak terutang dari PPN dan PPNB. Selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, fungsi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai juga melaporkan penyetoran pajak dan pemotongan atau pemungutan PPN. Pengertian SPT Masa PPN DM. Formulir SPT Masa PPN 111 DM adalah formulir SPT yang digunakan untuk melaporkan pajak berupa PPN yang dilakukan oleh beberapa PKP tertentu. Hal ini menunjukkan dalam perhitungan pajak menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan. Dalam hal ini PKP akan memperoleh pajak pemasukan bukan dari hasil pembelian, namun pajak pemasukan tersebut diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus tersendiri dengan dasar pengenangannya yang diperoleh dari pajak pengeluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aisyah dengan NIM 642219. Di sini ada 11B atau rekapitulasi penyerahan perolehan, yaitu lampiran SPT masa PPN sebagai subinduk SPT masa PPN memuat keterangan rekapitulasi penyerahan perolehan dan penghitungan PM yang dapat dikreditkan. Halo, nama saya Nabil Aurora Nidi, NIM 64232782. Formulir 1111A1 D.1.2.32.08 atau bisa disebut formulir daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Formulir 1111A2 D.1.2.32.09 atau bisa disebut formulir daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Formulir 1111B1 D.1.2.32.10 atau bisa disebut formulir daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Nama saya Lisna Zeka, NIM 64232737. Saya akan melanjutkan tentang bentuk dan isi SPT masa PPN 1111B2, di mana daftar PM yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri, lampiran SPT masa PPN untuk melaporkan FP yang dikreditkan yang diterima atau nota retur pembatalan atas pengembalian BKP atau pembatalan JKP yang PM-nya dapat dikreditkan yang diterbitkan. Kedua, bentuk isi SPT masa PPN 111B3. Daftar PM yang tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas lampiran SPT masa PPN untuk melaporkan faktur pajak yang tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas yang diterima, nota retur pembatalan atau pengembalian BKP atau pembatalan JKP yang PM-nya tidak dikreditkan atau mendapatkan fasilitas yang diterbitkan. Perkenalkan, nama saya Sida Natalia, NIM 64220412. Beberapa hal yang perlu diketahui. Yang wajib mengisi SPT masa PPN 1111. Setiap PKP wajib mengisi dan menyampaikan SPT masa PPN 1111 kecuali PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM sebagai dimaksud dalam Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 7 dan Ayat 7A. Khusus bagi PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah. Dalam hal PKP melakukan penyerahan
BKP yang tergolong mewah, maka kolom PPNBM pada masing-masing formulir juga harus diisi. Batas waktu penyetoran PPN atau PPN, batas waktu serta tempat pelaporan SPT masa PPN 1111. PPN atau PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT masa PPN 1111 disampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo, penyetoran pertetapan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional. Penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Batas waktu pelaporan SPT masa PPN 1111. SPT masa PPN 1111 harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam hal batas akhir pelaporan bertetapan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional. Pelaporan SPT masa PPN 1111 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Cara pelaporan dan penyampaian SPT masa PPN 1111. Pertama, ada manual. Disampaikan langsung ke KPP, KP2KP atau tempat lain yang ditetapkan dengan peraturan Dirjen Pajak dan atas penyampaian SPT masa PPN 1111 tersebut. PKP akan menerima tanda bukti penerimaan atau disampaikan melalui pos perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir dan bukti pengiriman surat. Bukti pengiriman surat tersebut dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT tersebut lengkap. Elektronik atau e-filing melalui sistem online yang real time melalui satu atau beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi atau ACP yang ditunjukkan oleh Dirjen Pajak, yang tata cara penyampaiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 47 atau VJ 2008 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan secara elektronik atau filing melalui ASP dan perubahan atau penggantinya.